Kemudian nilai ambang batas kedua, ini adalah bagi peserta usia di atas 50 tahun. Pada saat klik tombol akhir pendaftaran, nilai ambang batas kategori satu, kemudian nilai ambang batas kategori 2, nilai ambang batas kategori 3, dan juga bagaimana penentuan kelulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, kita akan berbagi informasi dan juga mencoba untuk menerjemahkan terkait tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan guru, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, di sini, ada digolongkan teman-teman, yaitu nilai ambang batas untuk kategori satu, kemudian nilai ambang batas kategori 2, nilai ambang batas kategori 3. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menerjemahkan. Yuk kita bersama-sama untuk mencari tahu terkait tentang, bagaimanakah nilai ambang batas kategori satu, kemudian nilai ambang batas kategori 2, nilai ambang batas kategori 3, dan juga bagaimana penentuan kelulusan untuk seleksi P3K Guru tahun 2021. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, semoga saja dengan terbitnya Kemenpan RB terbaru terkait tentang hasil seleksi kompetensi 1 dan juga penyesuaian nilai ambang batas, ini teman-teman banyak yang lolos ya. Di sini kalau misalkan kita lihat pada menimbang poin A, ini adalah pemerintah ini tetap ingin, memiliki yaitu pegawai yang berkompeten teman-teman, yaitu dengan diujikan kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya dalam penyelenggara pemerintah pelayan masyarakat. Makanya di sini pada poin B, ini diberikan, supaya terjamin ya, terpenuhinya kompetensi setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan nilai ambang batas yang ditetapkan. Selanjutnya pertimbangan berikutnya teman-teman, yaitu setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi kompetensi 1, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia pensiun, batas usia paling tinggi yang dapat melamar pada jabatan guru dengan kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tetap terjamin. Selanjutnya di sini pada poin D, dari evaluasi hasil seleksi kompetensi 1 terjadi disparitas pemenuhan kebutuhan guru ya setiap wilayah. Maka dari itulah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut itu ditetapkan yaitu pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas pada, seleksi kompetensi P3K Guru. Selanjutnya di sini kita langsung saja teman-teman cek pada keputusannya ya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait tentang hasil seleksi kompetensi 1 dan penurunan passing grade teman-teman. Nah, di sini kita simak baik-baik ya, yang dimaksud dengan diktum ke-1. Nah, ini masing-masing kita simak. Nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan guru pada instansi daerah tahun 2021 itu adalah nilai minimal yang harus terpenuhi oleh setiap peserta seleksi. Jadi, tetap kita harus memenuhi nilai ambang batas yang telah diberikan. Kemudian pada diktum kedua, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ini adalah, sesuai dengan yang telah disampaikan pada, Permenpan sebelumnya teman-teman, yaitu nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, kemudian kumulatif antara, manajerial dan sosiokultural, juga, nilai ambang batas wawancara. Berikutnya, diktum ketiga. Nah, di sini nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 itu disesuaikan lagi ya, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ini adalah yang sebelumnya teman-teman, tentang ambang batas, pada jabatan fungsional guru ini dibagi menjadi 3.
Yang pertama, nilai ambang batas kategori 1, kemudian nilai ambang batas kategori 2, dan juga nilai ambang batas yang kategori 3. Berikutnya untuk diktum yang keempat, nilai ambang batas kategori 1 itu sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga ini merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1127. Jadi kalau misalkan kita lihat, untuk nilai ambang batas yang kategori 1 ini adalah sesuai dengan passing grade yang lama, teman-teman. Nah inilah passing grade yang lama. Passing grade yang lama itu kemarin berapa? Yaitu, yang dikeluhkan oleh teman-teman ya, yang mana, di sini untuk kompetensi teknisnya itu masih tinggi. Nah ini adalah passing grade yang lama. Jadi yang passing grade lama ini, diberlakukan untuk yang bagian ambang batas kategori 1. Nah itu teman-teman. Jadi kita bisa menyimpan dalam benak kita, untuk nilai ambang batas 1 ini sesuai dengan passing grade yang lama. Itu teman-teman. Berikutnya, nilai ambang batas kategori 2. Nah ini yang menarik teman-teman. Nilai ambang batas kategori 2 itu, dimaksud pada diktum yang ketiga tadi itu adalah 110 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan 20 untuk wawancara. Nah ini ada penurunan teman-teman, yang mana sebelumnya ini adalah untuk manajerial sosiokultural itu nilai minimalnya 130, dan juga untuk wawancara ini 24. Nah sekarang ini diturunkan menjadi seperti ini. Sekarang diturunkan menjadi kompetensi manajerial dan sosiokultural itu minimal 110, dan juga untuk wawancara ini adalah 20 poin. Nah, selanjutnya nilai ambang batas kategori 2 dimaksud itu adalah bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Artinya bagi Bapak Ibu guru yang ketika klik tombol akhir pendaftaran kemarin, itu usianya 50 tahun lebih 1 hari, itu nanti teman-teman akan masuk pada kriteria penilaian yang kategori 2 teman-teman, masuk pada ambang batas yang kategori kedua ini. Selanjutnya, untuk yang nilai ambang batas kategori ketiga, ini adalah dituangkan dalam diktum ketujuh. Nilai ambang batas kategori 3 ini adalah yang pertama, nilai untuk seleksi kompetensi teknis ini sesuai dengan yang tercantum pada lampiran 1 yang merupakan tidak terpisahkan dari keputusan ini. Nah, artinya untuk yang kategori 3 ini adalah, untuk yang kompetensi teknis ini sebelum kita menginjak pada wawancara dan meneso ya, ini adalah seperti ini teman-teman. Nah inilah kategori 3. Nah di sini kalau kita lihat ini ada penurunan passing grade juga ya. Misalkan untuk guru kelas. Guru kelas ini adalah untuk yang kategori 1 320. Untuk guru kelas yang kategori 3 sesuai dengan, keputusan Menteri Pan-RB terbaru ini adalah menjadi 270. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini, teman-teman ini banyak sekali ya yang mendapatkan nilai, seperti ini. Seperti, di sobat guru honorer di sekolah saya sendiri itu juga rata-rata 280, 290, itu seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya coba kita cek lagi, di sini untuk pada bagian, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural ini 130, dan juga untuk yang wawancara 24. Nah ini masih sama teman-teman, untuk yang kategori 3 teknisnya diturunkan tapi meneso dan juga wawancaranya itu tetap. Nah itu teman-teman. Jadi dari yang kita pelajari tadi itu kira-kira kesimpulannya seperti ini teman-teman. Sebelum kita masuk pada penilaian ya, penentuan kelulusan untuk, seleksi P3K ini. Nah yang pertama ini adalah nilai ambang batas kategori 1 itu adalah PG asli sesuai, Kemenpan RB yang lama. Jadi nilai ambang batas 1 sesuai dengan yang lama teman-teman. Kemudian nilai ambang batas kedua ini adalah bagi peserta usia di atas 50 tahun pada saat klik tombol akhir pendaftaran, yaitu ada penurunan 110 untuk manajerial sosiokultural yang awalnya 130, dan 20, diberikan untuk peserta ini ya. Nah ini wawancara teman-teman ya. Nah itu.
Kemudian berikutnya, nilai ambang batas kategori 3 itu adalah nilai teknis sesuai dengan lampiran yang pertama tadi, yaitu ada penurunan hanya pada, kompetensi teknis. Kemudian, manajerial sosiokulturalnya ini masih sama ya. Nah, di sini untuk yang 50 plus ini adalah awalnya di sini 24 diturunkan menjadi 20. Awalnya 130 diturunkan menjadi 110. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian untuk penentuan kelulusannya di sini diurutkan teman-teman. Nah, di sini kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 berperingkat terbaik. Jadi menurut passing grade yang lama ini berperingkat terbaik. Nanti akan mengisi kekosongan formasi yang diperlukan. Kemudian jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terdapat peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori yang kedua berperingkat terbaik, yaitu yang usia tadi 50 plus ya. Oke, berikutnya, jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat juga alokasi yang belum terpenuhi, belum ada yang lolos teman-teman, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori ketiga. Nah, jadi kalau dari passing grade yang lama nggak ada yang lolos, dari 50 plus nggak ada yang lolos, maka diberlakukan kategori ketiga, yaitu yang hanya diturunkan itu hanya pada kompetensi teknis saja. Misalkan dari guru kelas itu adalah awalnya dari sini 320, tidak ada yang memenuhi, maka nanti dikembalikan ke sini teman-teman, yaitu diturunkan ya menjadi 270. Nah, di sini yang dimaksud dengan nilai ambang batas kategori 2 untuk yang kompetensi teknis. Nah, ini kita lihat pada kompetensi teknis. Untuk yang 50 plus, ini di sini kosong semua. Ini apakah kira-kira untuk yang 50 tahun ke atas, untuk kompetensi teknis ini diluluskan semua? Ini kalau menurut saya itu adalah seperti itu teman-teman. Jadi untuk sobat-sobat yang usia 50 plus ini kayaknya untuk pada kompetensi teknis ini adalah tidak dihitung ya atau diluluskan seperti itu. Berikutnya untuk penentuan kelulusan yang seleksi kompetensi tahap 1 teman-teman, ini masih sama dengan peraturan yang lama. Kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat mengajar, ini adalah guru sekolah induk ya. Jadi jika di sekolah, suatu sekolah itu terbuka formasinya dikarenakan formasinya itu melebihi dari guru induk yang ada, maka terbuka. Namun di sini dikelompokkan teman-teman, yaitu untuk kelompok pertama ini adalah kelompok dari guru induk. Kemudian kelompok kedua ini adalah kelompok dari pelamar sekolah lain, teman-teman. Nah, ini adalah masih sama ya. Kemudian untuk penentuan kelulusannya dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kelompok pertama dimaksud di diktum 9 tadi, belum terpenuhi nilai ambang batas yang diperoleh, ini, ambang batas kategori 1 ya, nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas, kategori 3, maka peserta dari kelompok kedua, dari pelamar sekolah non-induk, di sini tidak dapat mengisi kekosongan formasi tersebut dan berlaku sebaliknya juga jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi, maka peserta dari sekolah induk tidak bisa mengisi kekosongan formasi itu. Terkait tentang wilayah yang dikategorikan, khusus teman-teman, ketentuan sebagaimana dimaksud pada keputusan menteri ini dikecualikan bagi, seleksi P3K untuk jabatan guru pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Nah, ini teman-teman untuk rincian passing grade dari kompetensi teknis ini adalah, sesuai dengan lampiran pertama ya, yaitu untuk yang, nilai ambang batas pada bagian satu. Nah, nilai ambang batas kategori satu itulah sesuai dengan nilai ambang batas, pada keputusan sebelumnya. Nah, ini. Kemudian untuk ambang batas kedua ini kosong, ini untuk 50 plus. Kemudian nilai ambang batas kategori 3 ini ada penurunan teman-teman. Misalkan untuk guru TK, guru kelas TK ya, ini awalnya 260 menjadi 210.
Untuk guru agama awalnya 355, ini menjadi 275. Kemudian guru kelas SD ini awalnya 320 menjadi 270. Oke, demikian sobat semuanya, kira-kira untuk penerjemahan dari Kemenpan RB yang terbaru ini semoga bermanfaat ya. Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika saya ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi.